Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada teman-teman yang hadir hari ini di pertemuan rutin dui mingguan yang diadakan oleh HAAJ. Apa itu HAAJ? Ada yang belum tahu apa itu HAAJ? Ada yang belum tahu ternyata. HAAJ adalah Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Jadi di sini adalah tempatnya orang-orang yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang astronomi itu berkumpul. Entah itu yang dari sarjana astronomi, orang profesional, atau yang dari masyarakat umum. Semua di sini bisa berkumpul, berdiskusi lebih lanjut tentang astronomi itu sendiri. Itu artinya berarti ada yang ini ya, baru pertama kali datang ke HAJ ya. Semoga nggak kapok ya, semoga kedepannya bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat tentang astronomi itu sendiri. Nah, hari ini kebetulan adalah pertemuan rutin yang ke-7. Jadi tanpa terasa sejak pertemuan rutin di Januari kita memasuki pertemuan rutin yang ke-7 setelah kemarin libur beberapa minggu. Pertemuan rutin yang ke-7 itu adalah membahas tentang etnoastronomi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu etnoastronomi? Ada yang pernah mendengar tentang kata-kata etno itu sendiri? Etnoastronomi adalah kurang lebih studi tentang kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan fenomena alam semesta. Jadi perlu diketahui bahwa di Indonesia itu kan banyak adat, budaya, dan tradisi, sehingga nenek moyang kita itu sudah lama menjadikan langit sebagai petunjuk untuk kegiatan sehari-hari, sehingga tidak heran akan menghasilkan banyak mitos tentang langit itu sendiri, terutama yang kemarin di sini sudah tahu semua kan tentang fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Siapa di sini yang melewatkan gerhana matahari dan gerhana bulan? Gerhana matahari kemarin tanggal berapa? 20 April. Kalau yang gerhana bulan? Kemarin banget ya yang gerhana bulan, dan sayang sekali di Jakarta mendung, jadi tidak mendapatkan gerhana itu sendiri. Hari ini tema etnoastronomi akan dibawakan oleh Kak Hana Marespin Eshum. Siapa itu Kak Hana? Kak Hana adalah mungkin teman-teman HAJ tahu Kak Hana adalah bendahara dari HAJ. Selain itu Kak Hana pernah berkuliah di Fakultas Ilmu Budaya Sastra Arab Universitas Indonesia. Kak Hana bergabung di HAJ cukup lama, yaitu sejak tahun 2014, dan Kak Hana sendiri adalah seorang etnoastronom pada pameran langit untuk semua pada kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional 2019. Jadi supaya mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan Kak Hana untuk membawakan materi etnoastronomi itu apa. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Ana atas waktunya. Ini agak sedikit ribet ya, Ana dengan Hana. Oke. Udah itu saya manggil diri sendiri Ana juga. Oke, selamat datang dan selamat sore teman-teman semua. Hari ini sebenarnya adalah pertemuan rutin yang seharusnya kita adakan sebelum gerhana matahari kemarin, tanggal 20 April. Waktu itu rencananya pertemuan rutin ini diadakan untuk sebagai edukasi juga untuk teman-teman semua tentang mitos gerhana yang ada di Indonesia, sehingga ketika gerhana terjadi kemarin sudah sedikit banyak tahulah apa sih sebenarnya fungsi dan makna gerhana matahari bagi masyarakat Indonesia. Namun karena kemarin itu kita ada pelatihan juga untuk petugas teleskop yang akan bertugas di gerhana matahari, akhirnya pertemuan rutin etnoastronomi diundur ke hari ini. Nah, seperti judul yang saya tulis di sini, mitos dan tradisi gerhana matahari di Indonesia. Saya memilih kata-kata mitos sendiri karena mitos itu kalau dalam KBBI berkaitan cerita yang berkaitan dengan dewa atau pahlawan yang berkaitan juga dengan penciptaan alam, atau kita menyebutnya kosmologi, penciptaan alam
dan fungsi alam. Jadi tentang seorang pencipta atau pahlawan dan bagaimana asal usul alam itu sendiri bagi suku atau masyarakat tertentu. Nah, di sini ada nggak ya yang tahu kira-kira ada yang dari wilayah mana gitu yang pernah dengar tentang mitos atau tradisi tentang gerhana di wilayahnya? Mungkin ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Oh ya, tentang apa kalau boleh tahu? Oh ya, ada. Perlu perkenalan nggak? Boleh. Kenalin, saya Java dari Jakarta. Mungkin ada dua sih Kak, lokal sama luar negeri. Kalau lokal tuh seingat saya Jawa itu kayak ada kayak raksasa dipenggal kepalanya, terus kepalanya terbang ngemakan matahari. Nah kalau di Cina ini di luar itu terjadi karena naga memakan matahari, kayak gitu sih palingan. Ya betul sekali itu kedua legenda itu memang benar, mitos itu memang betul. Jadi sebenarnya di seluruh dunia mitos tentang gerhana matahari dan gerhana bulan itu pasti ada di semua suku bangsa di dunia, mulai dari zaman mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Kenapa? Karena pada masa lalu masyarakat sudah melihat ke langit. Beda dengan kita sekarang, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita biasanya cuma melihat, buka HP, lihat kalender, atau ketika dulu HP belum ada, ya udah kita lihat kalender, tahu kita tanggal segini. Masyarakat masa lalu itu tidak punya kalender. Mereka selalu melihat dengan peredaran benda langit yang ya waktu itu mungkin juga langitnya masih bagus sekali ya. Jadi mereka mengetahui dengan persis, walaupun sainsnya mungkin belum advance seperti sekarang, tapi mereka mengetahui dengan persis peredaran bulan, peredaran matahari, juga peredaran bintang-bintang itu siklusnya seperti apa. Karena itulah kemudian mereka mengetahui bahwa ada yang disebut dengan gerhana matahari, walaupun penyebutannya mungkin berbeda-beda ya, tapi ada suatu kejadian ketika bulan menutupi matahari, misalnya seperti itu. Nah, bedanya adalah pada masa itu mereka belum punya pengetahuan yang lebih lanjut tentang mengapa bulan menutupi matahari misalnya. Kenapa seperti itu gitu. Tapi mereka tahu kejadian itu ada dan mereka tahu siklusnya mereka mungkin lebih tahu siklus ketimbang penyebab terjadinya hal tersebut. Nah, oleh karena itu mereka akhirnya membuat cerita sendiri. Seperti juga tentang ketika orang-orang masa lalu itu, saya menyebutnya mungkin menyembah benda langit, itu karena benda-benda langit itu adalah objek yang paling susah diraih oleh manusia, itu yang paling tinggi posisinya. Makanya pada masa lalu juga raja-raja atau penguasa itu selalu mengasosiasikan dirinya dengan objek langit. Seperti misalnya pemimpin-pemimpin Mesir itu mengasosiasikan dirinya sebagai dewa matahari, sebagai Ra, atau kemudian Zeus segala macam, itu semuanya untuk memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin atau penguasa di bumi. Itu ketika sudah ada hierarki lah di dalam kehidupan manusia. Tapi sebelum itu pun sudah ada yang namanya masyarakat melihat benda-benda langit. Pada artefak-artefak yang ditemukan sekitar 17.000 tahun yang lalu segala macam, itu walaupun mereka masih tinggal di goa, mereka masih nomaden, tapi mereka punya catatan peredaran bulan dan peredaran matahari. Dan itu fungsinya seperti yang mungkin kalau teman-teman yang tahun lalu ikut materi saya di tahun lalu itu arkeoastronomi ya kalau nggak salah ya. Arkeoastronomi itu saya sudah menjelaskan juga bahwa mereka memerlukan catatan tentang peredaran benda langit itu, satu untuk kelangsungan hidup. Pertama adalah makanan. Pada waktu itu mereka memang belum beternak, mereka masih nomaden, tapi mereka harus tahu kapan binatang tertentu, kelompok binatang tertentu itu melewati wilayah mereka. Jadi itu mereka melihatnya dari langit.
Jadi misalnya udah kelihatan rasi ini, berarti binatang yang akan lewat di wilayah mereka adalah binatang ini, kelompok binatang ini. Nah itu berarti mungkin waktunya untuk berburu seperti itu. Nah kemudian juga untuk para wanita pada masa lalu itu mereka harus memperhitungkan, terutama yang berada di wilayah utara, mereka harus memperhitungkan kapan mereka melahirkan. Kalau misalnya mereka melahirkan di musim dingin, belum tentu nanti anaknya selamat melewati musim dingin itu. Jadi mereka juga akan mengkalkulasikan kapan mereka mulai hamil, kapan mereka melahirkan itu berdasarkan posisi benda langit juga. Nah, dari situlah, dari hal-hal kecil seperti itu namun sangat penting ya. Mereka kemudian mulai menceritakan tentang pergerakan benda-benda langit tersebut, yang akhirnya muncullah cerita tentang misalnya Pleiades, tentang gerhana, tentang Orion. Itu semua ada mitosnya karena mereka butuh menceritakan hal tersebut kepada anak-anaknya misalnya. Nah disitulah mereka kemudian menciptakan suatu cerita yang bisa dipahami oleh masyarakat pada masa itu, sehingga semua orang bisa mengerti tanpa harus, mungkin seperti kalau kita sekarang itulah, kalau misalnya ada fisikawan ngobrol dengan masyarakat umum, berarti mereka harus memakai bahasa yang populer. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa sains yang terlalu jelimet karena mungkin masyarakat umum yang tidak belajar fisika tidak akan mengerti. Jadi lebih kurang seperti itu, sehingga muncullah mitos-mitos tentang benda langit, termasuk tentang kejadian gerhana matahari dan bulan. Nah di sini di berbagai mitos tentang gerhana matahari dan bulan ini menurut Robert Russell Newton, beliau adalah astronom dari Amerika, dari Johns Hopkins University. Pada buku Unseen Astronomical Observation and the Acceleration of the Earth and Moon yang beliau tulis pada tahun 1970, ada 3 kategori pencatatan kejadian gerhana pada masa lampau, yaitu the assimilated eclipse. Di sini yang dimaksud dengan assimilated eclipse ini adalah ketika kejadian gerhana pada masa lampau itu dicatat, mereka record dalam mitos mereka, tapi kemudian diasosiasikan dengan kejadian masa lalu yang mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya kurun waktunya, walaupun sebenarnya ini ada ditemukan kasus yang itu bisa sampai beberapa tahun. Jadi misalnya ada peperangan, kemudian di 2 tahun atau 1 tahun sebelumnya ada gerhana matahari, tapi ketika mereka menceritakan itu disatukan, lini masanya disatukan, karena ini ada dua kejadian yang sangat penting bagi mereka, tapi ketika si penulis ingin menuliskan tentang kedua kejadian ini, dia ingin menghubungkan keduanya karena itu akan membuat misalnya perang yang si penulis ini berada di posisi pihak yang menang, otomatis dia akan mengkaitkan si eclipse kejadian gerhana ini sebagai pendukung kenapa mereka bisa menang, seperti itu. Walaupun jadi sedikit harus hati-hati ketika misalnya kita melihat manuskrip, kita menemukan manuskrip misalnya di Perpustakaan Nasional, terus dibaca pluk, oh ada kejadian ini pergantian kepemimpinan raja misalnya dari dinasti apa. Terus waktu itu ada kejadian misalnya gerhana matahari atau gerhana bulan atau apa, itu harus dicek lagi apakah memang ketika raja ini misalnya naik sebagai raja memang terjadi gerhana di masa yang sama, atau ada sebenarnya sedikit beda jeda waktu, bisa 1 tahun 2 tahun atau hanya beberapa bulan. Nah itu harus diperhatikan. Nah enaknya sekarang adalah kita punya beberapa aplikasi yang bisa dilakukan untuk mencek ribuan tahun yang lalu pada tanggal segitu, jam segitu ada gerhana enggak ya, itu kita sekarang sudah punya. Jadi setidaknya kita bisa merecek ulang keabsahan lini masanya yang ditulis di dalam naskah tersebut. Kemudian ini yang kedua adalah literary eclipse. Jadi di sini adalah ketika seseorang menulis cerita fiktif tapi kemudian dia memasukkan tentang gerhana yang terjadi pada masa dia menulis cerita itu. Nah di sini juga sedikit challenging karena kita harus
namanya cerita fiktif kan kadang mereka juga menulis itu di tahun dia menulis, dia tidak menuliskan tahun berapa dia menulis, tapi di si cerita fiktifnya sendiri dia bercerita tentang satu kurun tertentu. Nah di situ juga tiba-tiba dia masukin ada gerhana matahari. Itu agak lebih sulit lagi cara mereceknya bagaimana, apakah memang di tahun itu ada gerhana atau tidak. Jadi harus sangat berhati-hati di sini. Dan yang ketiga yaitu magical eclipse, atau gerhana yang terjadi ketika terjadi peristiwa penting atau ketika seorang tokoh lahir atau meninggal. Ini yang magical eclipse ini bedanya dengan simulated eclipse, lebih ke penokohan tentang kelahiran seseorang atau meninggalnya seseorang. Dan kembali lagi biasanya kalau tokoh itu kan kalau pada masa lampau sangat penting perannya, terutama jika dia adalah seorang pemimpin kerajaan. Nah itu udah pasti mengasosiasikan seorang pemimpin yang baru lahir dengan benda langit, apalagi benda langitnya ketika terjadi event tertentu yang sangat penting, itu bisa mengubah meningkatkan ke tingkat kepercayaan masyarakatnya terhadap raja tersebut. Nah ini beberapa cara pengumpulan data gerhana waktu itu, yaitu pertama yaitu kronologi. Jadi di sini sebenarnya adalah sistem ketika kita sudah menemukan naskah-naskah sekian banyak gitu ya tentang gerhana. Nah, bagaimana cara kita untuk mengkaji ulang sehingga kita tahu bahwa catatan ini memang absah, memang betul. Nah, kronologi ini kita mencari data dari beberapa sumber. Contohnya di sini dilakukan oleh Ibnu Yunus. Beliau adalah astronom Islam yang lahir di Mesir. Nah, beliau waktu itu mengambil data dari 4 kalender, yaitu kalender Islam, Persian, Syrian, dan Koptik. Nah, di sini sebenarnya beliau malah mengambil data tentang satu gerhana itu dari 2 jenis kalender yang berbeda, Islam dengan lunar, kemudian Koptik dan Persia itu solar. Kalau Syria saya lupa ini apakah dia lunar, solar atau lunisolar. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, sistem kalender di dunia itu sebenarnya ada 3 jenis, yaitu lunar yang mengikuti bulan seperti kalender Islam, kemudian solar seperti kalender kita Masehi yang mengikuti peredaran matahari, kemudian lunisolar. Kalau lunisolar itu sebenarnya sistem penanggalannya mengikuti lunar, tapi ada tambahan aturan-aturan yang mengikuti peredaran mataharinya, makanya disebut dengan lunisolar. Lunisolar itu contohnya kalendernya Yahudi, itulah lunisolar. Nah, Koptik ini sendiri, kalender Koptik ini atau disebut juga dengan kalender Alexandrian, dia memiliki 13 bulan. Jadi sebenarnya ini bagi Ibnu Yunus agak tricky juga, karena kalender yang lain memakai sistem 12 bulan dalam 1 tahun, sedangkan Koptik ini memakai sistem 13 bulan dalam 1 tahun. Tapi jumlah harinya tetap sama, hanya bulannya saja, jumlah hari dalam 1 bulannya yang berbeda. Nah, dari situlah beliau kemudian mendapatkan data tentang satu gerhana matahari yang waktu itu beliau ingin olah datanya. Nah, kemudian ada juga dengan melihat penggambaran corona atau mungkin bagi teman-teman yang belum tahu corona itu apa. Jadi corona itu adalah lapisan terluar matahari yang biasanya bisa kita lihat hanya kalau terjadi gerhana matahari total. Jadi sebenarnya kan matahari bulat, kemudian ada pijar-pijarnya segala macam. Kalau misalnya kayak solar storm segala macam, itu kan sebenarnya ada cahayanya, tapi karena terlalu terang kita biasanya tidak melihat coronanya tersebut kecuali ketika gerhana. Nah, ketika gerhana karena corona itu terlihat, ini juga menjadi objek bagi masyarakat masa lalu untuk menggambarkan tentang peristiwa gerhana pada masa mereka itu sendiri. Nah, di sini contohnya kalau mungkin bagi teman-teman yang Nasrani atau Kristen itu biasanya di gambar Yesus, di atasnya kan ada halonya matahari. Nah, itu juga
berkaitan dengan kejadian gerhana sebenarnya. Makanya nanti di halaman berikutnya saya ada gambarnya, termasuk dengan dewa-dewa misalnya di Mesopotamia, Syria itu yang mereka memiliki sayap, jadi wing sun god seperti itu. Jadi seperti mereka adalah dewa matahari atau berkaitan dengan matahari, tapi mereka bersayap. Dan itu juga nanti di halaman berikutnya akan terlihat sayap yang dianggap sayap ketika terjadi gerhana matahari. Nah, ini juga Horus, kemudian di kebudayaan Romawi juga terdapat wing sun god seperti itu. Nah, kemudian penggambaran yang lainnya itu ketika terjadi komet itu juga pernah ada, yaitu yang disebut dengan komet Taufik itu pada 17 Mei 1882 Masehi. Jadi pada masa itu terjadi gerhana matahari dan ada komet yang lewat di dekat matahari ketika itu, jadi terlihat jelaslah, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang wow juga bagi masyarakat pada tahun 1882 Masehi itu, sehingga mereka juga menggambarkan kejadian tersebut di dalam datanya mereka, ya, data pencatatan gerhana mereka. Nah, ini sebenarnya ada beberapa contoh dari Ptolemy, kemudian juga ada, ini saya tidak bisa membaca ininya ya, bahasa Latinnya, jadi mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bisa mendownload PPT ini, nanti bisa mengartikannya sendiri juga. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nah, ini foto gerhana matahari, ini foto baru sih sebenarnya. Jadi ini yang disebut dengan sayapnya, yang dianggap seperti sayap, dan ini yang seperti yang ada di atas di belakangnya Yesus ini adalah halonya matahari ketika terjadi gerhana. Sedangkan yang ini adalah salah satu dewa di masa kebudayaan Assyria. Sedangkan ini yang ada di Persepolis, berarti ya di Persepolis. Jadi ini adalah dewa-dewa yang semuanya berkaitan dengan gerhana matahari sebenarnya, karena wing sun ini hanya bisa terlihat ketika terjadi gerhana matahari total. Kalau kemarin kita di sebagian nggak kelihatan ya, Nah ya, boro-boro kelihatannya, orang masih terang banget. Jadi ini benar-benar hanya memang terlihat ketika gerhana matahari total, barulah si halonya ini terlihat jelas dan si sayapnya juga terlihat jelas. Nah, kemudian dengan segala pencatatan seperti ini, kita menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa kategori cara masyarakat masa lalu itu menceritakan tentang gerhana, baik matahari atau bulan ya. Entahlah itu berkaitan dengan karakter mereka ataupun juga dengan tujuan mereka menceritakan cerita tersebut pada waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa jenis, yaitu tentang matahari berperang melawan bulan, kemudian tentang raksasa langit yang ingin menghancurkan matahari, kisah percintaan antara matahari dan bulan, kemudian juga tentang matahari berniat untuk menyerang penguasa pada masa itu gitu. Dan sebenarnya di Indonesia pun ini beberapa kategori ada. Kalau di sini kita lihat contohnya untuk matahari berperang melawan bulan, kalau di luar negeri itu dari Batam Maliga di Togo sama di Benin juga ada, keduanya di Afrika. Kemudian kalau raksasa langit yang ingin menghancurkan matahari ini cukup banyak, nanti kita ambil yang dari Indonesianya saja. Percintaan matahari dan bulan juga di Indonesia ada, nanti kita lihat mitosnya. Sedangkan untuk serangan terhadap raja penguasa itu terjadi di salah satunya di masa kebudayaan Mesopotamia. Nah, ini juga tentang dewa matahari atau yang marah atau sedih, ini juga pernah tercatat itu ketika di Mesir juga pernah, sama kemudian di suku Tewa di New Mexico itu tentang kemarahan matahari, dewa matahari terhadap penguasanya juga. Nah, ini kita sudah masuk ke cerita
tentang gerhana matahari yang berasal dari Pulau Jawa. Seperti tadi yang Masnya bilang mengenai raksasa yang memakan matahari ketika terjadi gerhana, ya memang itu betul. Itu adalah cerita tentang Kalarahu, atau sebenarnya ada yang menyebutnya Kalarahu, ada yang menyebutnya Kalarau. Itu tergantung masing-masing wilayah. Namun sebenarnya cerita ini sendiri berasal dari saya nggak akan menyebutnya mitos, berasal dari cerita atau kosmologinya Hindu. Jadi kosmologi itu adalah, bagi teman-teman yang belum tahu, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal muasal manusia menurut wilayah tertentu, suku tertentu lah lebih tepatnya. Jadi setiap suku mempunyai cerita tentang asal muasal mereka, asal muasal dunia itu pasti ada, dan itu yang disebut dengan kita pelajari di kosmologi. Nah itu sebenarnya cerita tentang Kalarahu ini berasal dari kosmologinya Hindu. Nah di sini cerita tentang Kalarahu itu sendiri tentang, sebenarnya Kalarahu ini adalah bukan dewa sebenarnya dia, tapi pada waktu itu, pada suatu masa para dewa yang ada di atas baru pulang dari berperang, kemudian mereka membawa air penghidupan lah, amerta gitu, jadi air yang diminum agar selalu hidup abadi lah, seperti itu. Nah waktu itu Dewa Wisnu yang pulang dari perang melawan para Datya dan Darnawa, ini pada para penjahat ya, membawa air penghidupan. Nah Kalarahu yang sebenarnya tidak dibolehkan untuk meminum air penghidupan ini, dia pengen coba meminumnya, dia pengen ikut jadi makhluk yang abadi gitu loh. Namun ketika Rahu baru akan meminum, kelihatan oleh, jadi ini ada dua versi ya. Versi pertama adalah yang mergoki Rahu ingin meminum air amerta ini adalah Dewa Surya dan Dewi Chandra. Dewa Surya adalah matahari, kemudian Dewi Chandra adalah bulan. Nah mereka kemudian memberitahukan kepada Dewa Wisnu tentang apa yang dilakukan oleh Kalarahu, sehingga Dewa Wisnu marah. Oke. Di sini karena ada anak-anak, ceritanya saya jadikan sedikit parental guide ya PG ya. Jadi karena Dewa Wisnu marah, akhirnya Kalarahu ini baru bisa meminum air tersebut hanya sampai di kerongkongannya. Dan kemudian Dewa Wisnu melakukan sesuatu sehingga akhirnya Kalarahu ini tubuhnya jatuh ke bumi, sedangkan kepalanya yang hidup abadi, karena kan dia sudah sempat meminum si air amertanya ini, air abadinya dia masih sempat minum tapi baru masuk sampai ke tenggorokan. Jadi ketika terjadi sesuatu, Dewa Wisnu melakukan sesuatu kepada si Kalarahu, kepalanya tetap ada di langit, tubuhnya jatuh ke bumi. Mungkin bagi teman-teman yang udah dewasa udah tahu lah maksud saya apa gitu ya. Dan kepalanya itu masih tetap hidup abadi karena sempat meminum, sedangkan tubuhnya akhirnya mati karena air amerta itu sendiri tidak sempat masuk ke dalam tubuhnya. Nah, tubuh yang jatuh ke bumi ini dalam budaya Jawa itu dianggap sebagai lesung. Jadi tubuh ini mati kemudian menjadi lesung. Nah, lesung atau disebut lawanyanya. Sedangkan yang si kepala ini karena dia marah pada Dewa Surya dan Dewi Chandra karena sudah mengadukanlah, istilahnya mengadukan kepada Dewa Wisnu, akhirnya dia berusaha untuk memakan Dewa Surya dan Dewi Chandra. Karena itulah sekali waktu terjadilah gerhana matahari atau bulan, yaitu ketika Kalarahu memakan matahari ataupun bulan. Itulah ceritanya. Tapi di versi yang kedua, ini sebenarnya nanti akan saya ceritakan di versi yang Bali nanti. Nah, karena lesung itu adalah anggapannya bahwa itu merupakan tubuh si Kalarahu, makanya di Jawa itu ada tradisi memukul lesung. Jadi itu sebenarnya juga untuk menghukum tubuh yang walaupun sudah mati itu. Nah, selain itu juga kalau di masyarakat di sekitar Gunung Merapi itu mereka menganggap bahwa lesung itu
si tubuh yang sudah mati ini masih berusaha mengincar Dewi Sri dalam bentuk padi. Kita tahu bahwa Dewi Sri itu berkaitan dengan padi. Nah, pengukulan lesung itu dilakukan agar Dewi Sri ini bebas, tidak lagi diganggu oleh tubuh si Kalarahu, sehingga padi bisa terlepas dari kulit gabahnya. Jadi itu berkaitan dengan proses panen juga berarti. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang info tentang kitab Adiparwa, yaitu dalam bahasa Jawa kuno yang ditulis pada masa Dharma Wangsa Teguh Anantawickramotugadewa, itu antara 991 sehingga sampai 1016 Masehi. Dan kisah ini juga ada di kitab Tantu Panggalaran dari Jawa Tengah. Sebenarnya, nah ini adalah gambaran tentang Kalarahu memakan matahari ya. Kalau di sini ini adalah perangko untuk gerhana matahari total 2016. Jadi waktu itu PT Pos Indonesia juga mengeluarkan edisi gerhana matahari. Jadi disinilah ketika ini di versi pertama, di gambar pertama, perangko pertama ini adalah ketika Kalarahu baru akan mendekat, kemudian memakan dan akhirnya lepas. Oke, kita balik lagi dulu ke belakang. Nah, selain di kitab Adiparwa, kejadian gerhana matahari juga dicatat di beberapa prasasti di Jawa. Salah diantaranya yaitu Prasasti Sucen 1. Ini bercerita tentang, ini sebenarnya gerhana bulan. Ya, ini yang Sucen 1 tentang gerhana bulan, yaitu yang terjadi pada tahun 765 Saka. Dan di sini juga terdapat cerita tentang Dewi Ratih di Talan Kalarahu. Nah, ini yang Dewi Ratih adalah versi kedua yang nanti akan saya ceritakan di versi Balinya juga. Ini pada tahun 19 Maret 843. Jadi ini sebenarnya bagian tutup payung. Jadi ini adalah tutup bagian atasnya payung. Jadi di sini harusnya ada payungnya sendiri dan ini terbuat dari perak. Sebenarnya saya punya foto bagian atasnya, tapi karena di foto itu tulisannya juga tidak terlihat jelas, jadi saya hanya mencantumkan foto yang ini. Jadi di sekeliling piringan peraknya itulah ada cerita tentang gerhana itu sendiri. Kemudian juga ada Prasasti Candi Belahan dari Gampol Pasuruan, Jawa Timur. Itu mendokumentasikan gerhana bulan di 7 Oktober 1009 di Jawa. Namun terdapat juga relief Batara Kala yang hendak menelan matahari, dan juga ada relief Dewa Surya dan Dewi Chandra. Jadi sebenarnya di beberapa prasasti, di beberapa mitos itu antara gerhana matahari dengan gerhana bulan itu saling berkaitan, karena ceritanya akan antara Dewa Surya dan Dewi Chandra itu kan selalu berkaitan. Jadi ketika kita misalnya mencari naskah tentang gerhana matahari, bisa jadi kita akan menemukan cerita tentang gerhana bulan di naskah yang sama. Nah, ini Samudra Mantana Fountain, ini juga ditemukan di Blitar yang dibuat pada pada era 1314 Masehi. Nah, cerita Samudra Mantana ini sendiri berasal dari kitab Adiparwa lagi, kitab Adiparwa Mahabharata. Sebenarnya cerita Samudra Mantana ini juga berasal dari cerita Hindu. Di aslinya sendiri kemarin saya sempat lihat cerita Samudra Mantana ini mempunyai banyak banyak kisah gitu, terdiri dari berbagai kisah, panjang sekali itu kitabnya saya lihat. Tapi di salah satu kisah itu bercerita tentang gerhana matahari dan gerhana bulan juga. Dan yang diceritakan tentu saja tentang Rahu juga, tentang Rahu. Nah, kemudian ini mengenai tradisi gerhana. Jadi kalau di Indonesia selain ada mitos juga ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi gerhana matahari. Mungkin
teman-teman ada yang punya kakek atau nenek yang punya tradisi, yang masih memberitahukan tentang tradisi yang mereka lakukan ketika terjadi gerhana? Ada yang pernah tahu? Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang nenek kakek atau ibu-ibunya dulu pernah, oh kalau lagi terjadi gerhana harus begini loh, gitu loh, seperti itu. Ada yang pernah mungkin diminta untuk ngumpet di bawah kolong semacamnya? Ya, pernah ya Pak ya? Ya betul. Nah itu sebenarnya termasuk kita kategorikan sebagai tradisi gitu. Sebenarnya di satu sisi walaupun tradisi itu bagi kita yang sekarang mungkin terlihat tidak logis ya, ngapain juga ngumpet di bawah kolong, itu cuman gerhana. Tapi setidaknya di sisi lain mereka sudah melindungi anak-anak mereka dari melihat langsung ke matahari yang ketika terjadi gerhana, sehingga setidaknya mereka melindungi mata anak-anak mereka sendiri agar tidak langsung melihat gerhana secara langsung. Walaupun mungkin kalau anak-anak zaman dulu juga kalau misalnya dibilang kalau kalian melihat gerhana seperti ini akan terjadi seperti ini, mungkin juga tidak akan ngikutin kali ya gitu. Jadi mendingan suruh aja ngumpet di bawah kolong, setidaknya mata mereka terselamatkan lah setidaknya gitu. Sama seperti mungkin kalau orang tua dulu bilang jangan duduk di depan pintu nanti nggak dapat jodoh, lah jodohnya dari mana gitu, bilang aja kalau duduk depan pintu orang jadi nggak bisa lewat, sebetulnya seperti itu kan. Nah di sini juga ada tradisi mengenai lesung tadi, yaitu memukul lesung atau disebut dengan gejok lesung. Nah di sini jadi semacam tradisi adat jadinya, karena ada beberapa orang yang melakukan pemukulan lesung itu hingga menjadi suatu semacam irama. Jadi bukan hanya memukul lesung karena ya yang penting asal pukul gitu, tapi itu jadi semacam ritual yang berubah menjadi kegiatan kesenian lah, kita bisa bilang seperti itu. Kemudian juga ada tradisi segorogot, yaitu memasak nasi liwet untuk dimakan bersama dengan tujuan untuk melindungi para wanita hamil ketika terjadi gerhana. Nah mungkin di sini memang agak sedikit mitos jadinya ya Pak ya atau Ibu ya, karena rasanya nggak ada hubungannya antara keselamatan wanita hamil dengan gerhana, kecuali dari aspek mata ya. Seperti kalau dari aspek mungkin akan mempengaruhi kehamilan, rasanya itu tidak ada. Nah berikutnya ini tradisi dari suku anak laut. Jadi suku anak laut itu adalah suku yang bermukim di wilayah pulau-pulau di Kepulauan Riau. Mereka adalah juga para pelaut ulung, dan seperti dilihat di sini ini adalah mereka bisa berlayar, itu bisa berbulan-bulan hanya dengan perahu yang seperti ini. Dan ini adalah foto ketika kami berkunjung ke salah satu tetua suku lah, bisa dibilang seperti itu. Nah waktu itu kami berkunjung ketika gerhana matahari 2019 di Batam. Jadi sempat ke pulau di sekitar Batam juga, dan ibu ini menceritakan tentang tradisi di suku anak laut bahwa mereka sedikit berbeda karena mereka hanya mempunyai tradisi anak-anak bernyanyi. Lagunya juga nggak harus lagu yang terkait dengan suku atau apapun, tapi ketika terjadi gerhana anak-anak disarankan untuk bernyanyi. Tapi mereka nggak ada ritual memukul-mukul alat ini, itu nggak ada, dan tidak ada juga mitosnya. Sejauh ini yang saya dapat dari ibu ini adalah mereka tidak memiliki mitos. Yang walaupun mereka cukup mengetahui bahwa di Jawa, mereka waktu itu ibu itu mengatakan bahwa oh kalau di Jawa kami tahu bahwa ada mitos tentang raksasa yang menelan matahari. Nah ini salah satu ritual yang dilakukan ketika terjadi gerhana di Bali. Nah perbedaannya mungkin dengan yang Jawa, walaupun sebenarnya hampir sama saja ya gitu. Dewi Chandra di Bali itu disebut dengan Dewi Ratih. Jadi sedikit perbedaan ceritanya, tapi mungkin sebenarnya di Bali pun ada cerita tentang Dewi Chandranya ya, dan mungkin tentang bahwa Kalarahu itu
memakan Dewa Surya dan Dewi Chandra karena mereka berdua yang mengadukan, itu juga sebenarnya mungkin ada di Bali. Tapi di sini saya ceritakan dari versi yang keduanya, yaitu bahwa yang mengadukan Kalarahu kepada Dewa Wisnu adalah Dewi Ratih, sebenarnya Dewi Chandra. Jadi hanya Dewi Chandra sendiri, Dewi Surya nggak ikut mengadukan tentang kelakuan si Kalarahu ini ke Dewa Wisnu. Itu saja bedanya. Nah, di Bali sendiri juga ada prasasti yang berkaitan dengan gerhana, yaitu Jayapangus Akajasina dari tahun 1180 Masehi. Ini menyinggung tentang gerhana matahari dan bulan atau Somagraha dan Dityagraha. Nah, Raja Jayapangus sendiri karena sangat mengidolakan matahari, mungkin seperti raja-raja terdahulu di budaya lainnya juga, dia sendiri juga menyematkan kata Arka yang berarti matahari ke dalam namanya. Jadi itu sebagai apa ya, pemberitahuan lah kepada masyarakatnya bahwa saya diasosiasikan dengan matahari, berarti saya yang tertinggi, seperti itu. Dan kemudian terdapat juga ini masih ketika masa Raja Jayapangus, yaitu prasasti Buahan Wingkang Ranu yang membicarakan tentang pembebasan biaya pembelian kerbau dan babi pada hari terjadinya gerhana. Berarti pada masyarakat Bali sendiri, gerhana itu sangat spesial karena sampai-sampai mereka mau membebaskan biaya pembelian babi dan kerbau jika transaksi dilakukan pada hari itu, pada hari terjadinya gerhana. Dan ini juga dibicarakan di prasasti Buyan Sanding Tamblingan yang berasal dari tahun 1180 Masehi. Karena tadi kita sudah banyak berbicara tentang tradisi di agama Hindu, saya sedikit angkat tentang tradisi agama Buddha, yaitu kisah gerhana matahari ini juga ada di dalam kitab Tripitaka, yaitu dalam kitab Samyutta Nikaya dan juga ya. Nah, ini juga bercerita tentang Surya yang diterkam oleh Rahu, juga seorang raksasa Asura. Nah, namun di sini Surya memohonnya untuk pertolongannya itu kepada Sang Buddha, dan kemudian Sang Buddha meminta Rahu untuk melepaskan Surya karena Surya itu adalah penerang bagi bumi, masyarakat di bumi sendiri. Kemudian juga ada ini di dalam kitab Tripitaka yang Anguttara Nikaya. Di sini Buddha menguraikan bahwa terdapat 4 sumber cahaya, yaitu matahari, bulan, api, dan kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh semua umat Buddha di dunia. Dan matahari merupakan bagian dari hukum alam yang mengatur tertibnya semesta itu sendiri. Jadi karena di agama Hindu ada tentang gerhana, kemudian di Buddha juga ada, di Kristen juga jelas tadi ada, di Islam sendiri kita juga yang beragama Islam itu juga punya tradisi walaupun kita tidak punya mitos. Kalau di agama Buddha dan Hindu ada cerita tentang dewa, tapi kalau di Islam hanya ada tradisi yang terkait dengan gerhana, yaitu kita melakukan sholat gerhana. Nah, berikutnya ini adalah mitos yang ada di suku Dayak Wehea di Kalimantan Timur. Jadi suku Dayak Wehea ini bermukim di Kutai Timur di wilayah Muara Wahau. Nah, di sini ada sedikit perbedaan cerita. Kalau tadi kan cerita yang di Jawa, kemudian di agama Buddha itu terkait dengan kategori raksasa atau makhluk jahat memakan matahari. Nah, di sini di Dayak Wehea itu nanti akan termasuk ke kategori matahari dan bulan saling mencintai. Walaupun di sini sebenarnya ceritanya juga agak sedikit tragis ya. Jadi di suku Dayak itu ada cerita bahwa matahari itu dulu sebenarnya, matahari dan bulan atau disebut dengan DAP dan William Yong ini, mereka dulunya adalah manusia gitu. Jadi
sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan kecil. Nah, pada suatu hari ketika sudah waktunya musim panen, si Matahari ini mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan mengundang teman-temannya yang berupa mereka adalah emta atau bisa disebut dengan pemuka agama pada waktu itu, untuk membantu memanen padi, karena mungkin kalau misalnya sendiri itu agak terlalu banyak. Nah, si Bulannya bilang oke, gitu kan, besok mereka akan sediakan makanan, tapi malamnya itu si Matahari kemudian pergi memancing. Nah, entah waktu itu sebenarnya untuk mendapatkan ikan itu susah atau bagaimana, pada malam itu dia hanya mendapatkan 1 ekor ikan yang cukup besar, lalu dia letakkan di luar rumah, di bagian samping rumah gitu. Dan dia mungkin lupa memberitahukan pada istrinya bahwa ikan hasil pancingan yang cuma 1 ekor itu diletakkan di samping rumah, bukan di dalam dapur atau di dalam rumah. Oleh karena itu ketika keesokan harinya Matahari atau DHP sudah berangkat dengan teman-temannya ke sawah, dia mengatakan kepada Bulan bahwa kamu tunggu saja di rumah, nggak usah ikut ke sawah atau ke ladang gitu, kamu masak aja di rumah. Nah, setelah si Bulan ini kemudian memasak nasi, dia ingin memasak lauk, tapi bingung, ini lauk yang mau dimasak apa sih gitu. Mereka nggak ada daging, nggak ada ikan, nggak ada apapun gitu. Akhirnya dia teriak menanyakan kepada suaminya yang masih ada di sawah. Nah, si suaminya kemudian membalas teriakan itu dengan mengatakan, masak aja ikan yang semalam dia tangkap gitu. Tapi si istri karena mungkin jaraknya terlalu jauh, menangkapnya dengan kata-kata yang berbeda, penafsiran yang berbeda. Dia kemudian bertanya lagi, teriak lagi. Itu terjadi sampai berkali-kali. Tapi jawaban yang didengar oleh si istri itu berbeda. Ini juga ceritanya ada yang sedikit saya blur ya, karena ada anak-anak. Akhirnya karena ini udah terlalu siang, udah waktunya jam makan siang, si istri kemudian berpikir kenapa suaminya mengatakan bahwa masak benda tertentu saja gitu kan untuk teman-temannya. Tapi karena sudah mepet waktu, akhirnya dia memasak sesuatu yang sebenarnya sangat berharga sekali bagi mereka. Ingat tadi cerita bahwa mereka memiliki anak perempuan kecil. Nah, jadinya ketika DAP dan teman-temannya kembali ke rumah, karena rumahnya juga mungkin kecil, jadi teman-temannya hanya bisa naik ke atas rumah itu hanya sebagian dulu, ikut makan. Terus si DAP-nya bilang, kok ini dagingnya enak banget ya gitu loh. Ini kamu masak dapat daging dari mana? Karena yang dia tahu kan mereka cuma punya ikan. Terus si istrinya menjawab, loh kan kamu yang dari tadi teriak-teriak nyuruh memasak ini, memasak sesuatu ini. Dan kagetlah si DAP karena yang dimasak oleh istrinya adalah bukan si ikan, tapi sesuatu yang sangat berharga sekali bagi mereka berdua. Sampai akhirnya dia dan teman-temannya memuntahkan makanan tersebut. Tapi ya namanya sudah terjadi, mau apa lagi. Akhirnya di cerita itu dikatakan bahwa para teman-temannya, para pemuka agama yang sudah ikut memakan daging tersebut akhirnya menjadi pemuka agama yang jahat, sedangkan yang belum ikut memakan daging tersebut tetap menjadi pemuka agama yang baik. Nah, DAP sendiri sangat kecewa dengan istrinya, tapi bagaimanapun dia masih sangat menyayangi Bulan sebagai istrinya. Jadi dia mengatakan kepada Bulan bahwa dia akan naik ke langit dan dia tidak akan ikut membawa Bulan berserta untuk naik ke langit, sehingga mereka hanya bisa bertemu ketika Bulan bisa mengejar si Matahari ini ketika sudah ada di langit. Nah, itulah ceritanya tentang kenapa Matahari dan Bulan hanya bisa bertemu di waktu-waktu tertentu saja, tidak setiap saat. Dan di sini pun sebenarnya ada sedikit tambahan cerita tentang peribahasa bagai pungguk merindukan bulan. Nah, ini juga ada ceritanya sedikit tentang itu. Ketika Bulan sudah ditinggalkan oleh DAP atau Matahari, datanglah si burung pungguk ini menemani Bulan. Karena kan Bulan tetap ada di bumi ceritanya, dia nggak bisa kemana-mana, dan pungguk ini yang menemani kesehariannya. Tapi ketika hampir terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, si Bulan punya kesempatan untuk naik ke langit. Nah, dia naik ke langit, terbang ke langit. Akhirnya si burung pungguk ini
merasa kecewa dan dia tetap menunggu bulan. Jadi muncullah istilah bagai pungguk merindukan bulan. Nah, jadi sebenarnya di sini walaupun ini kisah bahwa matahari dan bulan itu saling mencintai, tapi ternyata sedikit tragis. Jadi mirip-mirip kisahnya Tanabata dari Jepang, walaupun itu tentang bintang, tapi kan itu juga sama bahwa mereka hanya bisa bertemu di satu waktu karena terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan, seperti itulah. Nah, berikutnya ini ada juga mitos dan tradisi dari Dayak Manyan, ini dari Kalimantan Tengah, wilayah Barito Selatan. Dan di sini sedikit apa ya, berbeda karena mereka menggunakan gerhana matahari dan bulan itu sebagai penentuan pertanda baik atau pertanda buruk. Jadi kalau misalnya terjadi gerhana matahari, bulan itu memasuki bulatannya si matahari itu dari bawah ke atas, berarti pada masa itu akan terjadi penyakit, akan banyak penyakit yang penyakit yang cukup berat yang akan dialami oleh masyarakat. Namun ketika bulan memasuki piringan matahari itu dari posisi atas ke bawah, itu akan terjadi perang atau pertikaian, walaupun itu mungkin hanya pertikaian kecil-kecil, tapi itu juga tidak baik bagi masyarakat. Nah, lalu sebenarnya bagaimana agar ketika tahun tersebut misalnya berjalan dengan baik dan lancar? Nah, mereka mengharapkan bulan memasuki lingkaran matahari itu dari posisi kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya kemarin kita lihat gerhana parsial di Jakarta, itu akan kelihatan kalau nggak salah itu dari bawah ke atas ya posisinya ya, dari kiri bawah ke kanan ya, ke kiri, dari kiri bawah ke kiri atas kalau nggak salah ya, dari kiri. Nah, itu bagi mereka sangat penting, dan dari beberapa, maksudnya dari berbagai mitos yang saya baca atau tradisi, baru kali ini saya menemukan suku yang menganggap bahwa posisi bulan memasuki lempengan matahari itu sendiri berperan penting bagi mereka. Dan sedangkan untuk mitosnya di suku Dayak Manyan ini, mereka memiliki mitos naga yang menelan matahari. Jadi seperti yang terjadi di Cina. Cina juga seperti Masnya tadi bilang, di Cina juga mitos yang mereka miliki adalah naga yang memakan matahari, bukan raksasa. Sama juga dengan Mesir. Mesir itu serpent, walaupun itu serpent adalah ular, tapi kita bisa menganggapnya sebagai naga lah semacam itu, karena Apsos juga sebenarnya bukan ular kecil gitu, tapi lebih seperti ular-ular yang monster seperti itulah. Dan di sini juga mereka mengadakan tarian, ritual tarian dan pemukulan alat-alat sama seperti budaya lainnya, yaitu untuk membebaskan matahari dari cengkraman si naga. Nah, kemudian untuk di Dayak Nganjuk ini mereka memiliki mitos Taluh. Jadi Taluh ini adalah raksasa. Jadi di suku Dayak sendiri ada dua versi ya. Ada yang menganggap bahwa gerhana matahari itu terjadi karena naga yang memakan matahari, ada juga yang menganggap raksasa yang memakan matahari, seperti ini di Dayak Nganjuk. Mereka punya istilah sendiri yaitu Garaha Matan Andau. Dan mereka untuk membebaskan si matahari ini membunyikan garantung atau semacam gong sambil berteriak bersahutan. Nah, garantung ini sebenarnya juga terdapat di beberapa kebudayaan lain ya, gong garantung ini sendiri. Di Sulawesi juga ada ritual tentang gerhana, yaitu ritual Sikapwo dari Polewali Mandar, dan ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan diselenggarakan setiap menjelang gerhana matahari. Jadi
ritual ini atau tarian ini dilakukan oleh 4 orang laki-laki, namun sebelumnya akan ada satu kepala suku wanita yang memberikan kekuatan kepada 4 laki-laki ini untuk melaksanakan ritual tersebut. Nah, ini semacam tarian perang. Walaupun itu hanya tarian, tapi ya dianggap sebagai tarian perang untuk melawan kekuatan jahat. Dan ini dilakukan di malam sebelum terjadinya gerhana matahari. Walaupun di sini ternyata bagi mereka ini tarian ini dilakukan sebagai untuk mempersatukan umat manusia itu dalam melawan kejahatan. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, jadi di sini berarti mereka bisa mengundang suku lain untuk melakukan ritual tersebut. Kemudian di Maluku Utara ada mitos Jambewangi, Suanggi, dan juga tradisi dolo-dolo dan pukul tempur. Jambewangi ini seperti juga tadi di suku Dayak adalah naga, sedangkan Suanggi itu adalah raksasa. Kalau Jambewangi itu berkembang di masyarakat Ternate, sedangkan Suanggi itu di masyarakat Tidore. Tapi untuk tradisi dolo-dolonya di kedua masyarakat Ternate dan Tidore itu sama, dan ini adalah contoh tradisi dolo-dolo yang dilakukan. Dan selain itu di Jailolo itu juga ada sedikit yang berbeda. Kalau di Jailolo itu yang dipukul adalah tempurung. Jadi bukan, kalau ini kan dolo-dolo masih memakai lesung ya, masih menggunakan lesung. Jadi walaupun ini nama raksasanya beda dengan di Jawa, tapi ternyata pemakaian lesung itu tetap ada kalau kita lihat di sini. Nah, berikutnya adalah dari Papua. Ini gerhana kemarin kan, gerhana matahari total terjadi di Biak, Papua. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa PT Pos Indonesia mengeluarkan perangko edisi gerhana matahari total 2023. Nah, perangko ini sendiri juga terdiri dari 3 bagian. Ini bercerita tentang mitos memecah matahari dari negeri Papua. Nah, tokoh ini adalah namanya adalah Rangga atau Rani. Jadi dia adalah seorang pemuda yang berasal dari wilayah timur Papua. Ketika itu dia tinggal di suatu pulau yang dimana matahari hanya terbit sebentar di pulau tersebut. Jadi baru terbit kemudian langsung gelap lagi. Nah, ketika itu terjadi, dia dan teman-temannya beranggapan bahwa mereka ingin matahari ini bersinar terus gitu loh, nggak ada masa gelap yang tiba-tiba menutupi masa terang seperti itu. Nah, akhirnya mereka melakukan bagaimana nih caranya biar kita bisa membebaskan matahari atau apapun lah namanya yang bisa dilakukan agar di pulau itu matahari bersinar lebih lama. Dan akhirnya mereka bersemedi, namun hanya Rangga inilah yang bisa bersemedi sampai 7 hari. Jadi dia bertahan bersemedi hingga 7 hari, dan kemudian datanglah seseorang, anggaplah mungkin peri atau wanita, yang memberitahukan bahwa dia membutuhkan 2 buah lembing untuk membebaskan matahari. Nah, si peri ini sendiri atau dewi ini sendiri memberikan 1 lembing, sedangkan 1 lembing lainnya dia harus mendapatkannya dengan mengalahkan penjahat tertentu. Nah, akhirnya dia kembali mengajak teman-temannya untuk pergi mencari penjahat tersebut, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan si penjahat tersebut dan mendapatkan 2 lembing. Nah, kemudian mereka berlayar ke bagian paling timur, dan ketika matahari terbit, baru terbit setengah, berarti kan posisi pas di tengah-tengah lingkaran matahari itu, mereka melemparkan lembingnya, sehingga akhirnya bagian hitam di sini bisa kita lihat. Nah, yang bagian ini, di bagian hitam ini sebenarnya kan sudah dalam posisi gerhana matahari total, dan ini adalah si bulannya. Dan kedua lembing ini dilemparkan untuk mengenai si bagian yang hitam ini sebenarnya, si bulannya sendiri. Nah, akhirnya bulan itu terkoyak. Anggaplah bagian hitam, kita tidak menamakannya bulan terlebih dahulu. Nah, bagian hitam yang terkoyak ini kemudian menggumpal-gumpal
dan gumpalan yang besar itu menjadi bulan, dan gumpalan-gumpalan kecil kemudian menjadi bintang-bintang yang ada di langit, sehingga akhirnya wilayah tempat tinggalnya Rangga ini terbebas kembali dari bulan yang menutupi matahari, dan wilayah mereka akhirnya terang kembali. Nah, ini beberapa contoh mitos dan tradisi di Indonesia yang saya tuliskan di sini. Jadi sebenarnya lalu apa fungsinya sih kita masih memikirkan atau mempelajari mitos-mitos tentang gerhana ataupun bintang, tentang objek langit lainnya yang ada di Indonesia ataupun di dunia? Sebenarnya ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah kita memerlukan catatan tentang kejadian yang terkait dengan objek-objek luar angkasa pada masa lalu. Kan kita paling baru bisa mempunyai catatan yang logis itu mungkin baru setelah ilmuwan-ilmuwan Romawi atau Yunani mulai melakukan pencatatan secara sistematis dan scientific seperti itu. Namun sebelum-sebelumnya tidak ada. Jadi kita masih membutuhkan cerita-cerita itu untuk mendapatkan data-data tentang kejadian pada masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat di sini bahwa walaupun masyarakat masa lalu itu tidak mengenal sains atau mungkin mengenal sains dengan versi mereka sendiri, tapi mereka ternyata sudah cukup menggantungkan hidupnya kepada peredaran benda luar angkasa, mungkin lebih dibanding kita saat ini. Yang ketiga adalah ketika terkait dengan ajaran agama, karena seperti kita lihat di Indonesia mayoritas itu dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu dan Buddha. Jadi mitosnya juga bisa dibilang hampir semuanya terkait dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Otomatis itu akan terkait sampai kapanpun agama Hindu dan Buddha dan Islam Kristen juga akan tetap dianut oleh masyarakat. Walaupun sampai ribuan tahun berikutnya juga selama masih ada penganut Hindu, Buddha, berarti cerita tentang Kalarahu juga akan tetap ada. Walaupun kita sudah tidak memerlukan lagi penjelasan bahwa gerhana itu terjadi karena ada raksasa yang memakan matahari. Seperti itu. Jadi walaupun yang ketiga itu sebenarnya juga bisa untuk menambah khasanah kekayaan budaya Indonesia sebagai ya bisa digunakan juga sebagai bagian dari etno-astrotourism. Biasanya masyarakat luar pun sangat suka dengan untuk mengetahui adat istiadat di Indonesia. Seperti kita juga yang misalnya saya sendiri suka sekali dengan cerita-cerita Mesir kuno, walaupun itu hanya cerita, tapi itu menarik buat saya dan mungkin bagi orang-orang luar pun seperti itu. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk materi Kahana yang dari tadi itu sangat wow sekali ya. Jadi yang seperti kita dengar dari tadi, etnoastronomi itu berkembang dari yang awalnya astronomi hanya menjadi petunjuk bagi masyarakat zaman itu, petunjuk untuk waktu, untuk makanan yang ada di sekitar situ, sampai berkembang menjadi mitos, tradisi atau bahkan folklore ya, cerita-cerita rakyat yang ada. Dan sampai saat ini akan terus dicari, digali dan dikembangkan sebenarnya etnoastronomi di Indonesia itu ada apa saja sih gitu. Folklore yang tersimpan, yang terlahir dari astronomi itu ada apa aja. Nah, di sini teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi tentang etnoastronomi itu, silakan. Langsung berdiri di tengah mungkin ya. Sebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Nama saya Java dari Jakarta. Tadi sebelumnya udah mau nanya lagi ke kakak. Etnoastronomi itu hanya sekedar yang tadi yang dipresentasi yang gerhana karena kepercayaan lokal kayak di Jawa sama Cina gitu, atau juga ini kayak misalkan kalau di Yunani nama rasi bintang Orion, tapi kalau di Jawa namanya lintang Waluku kayak gitu. Itu pertanyaan.
Mungkin satu-satu dulu ya. Oke, jadi perlu saya jelaskan lagi. Dalam astronomi sendiri itu ada banyak cabang lainnya, persimpangan. Jadi persimpangan dengan akan ada in touch dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Termasuk kalau dalam bidang budaya itu terkait dengan arkeologi dan juga etno. Jadi sebenarnya untuk bidang astronomi budaya kita ada arkeoastronomi, etnoastronomi, kemudian ikoniografinya juga ada. Jadi ada beberapa cabang. Kalau untuk arkeoastronomi itu berbicara tentang posisi benda langit bagi masyarakat masa lalu dalam pembuatan bangunan-bangunan budayanya mereka seperti Borobudur, kemudian piramida Giza segala macam. Itu kan semua terkait dengan objek langit. Mereka kan ya kembali lagi kepada role pertama bahwa objek langit itu selalu berkaitan dengan kekuasaan para pemimpin pada masa itu. Jadi ketika mereka membuat kuil ataupun candi itu pasti akan mengacu kepada benda langit, dan itulah yang kita pelajari di arkeoastronomi. Sedangkan untuk di etnoastronomi sendiri itu berbagai macam, mulai dari seperti ini mitos itu masuk ke dalam etno, kemudian juga nanti tentang tulisan-tulisan yang ada di goa ataupun di batu atau prasasti itu juga bisa masuk ke etno. Kemudian juga kalau ini kan hanya berbicara, hari ini kita hanya berbicara tentang gerhana, tapi tentu saja tentang Pleiades, tentang Orion, tentang rasi bintang lainnya, itu kan semua ada cerita dan fungsi mereka sendiri. Seperti Orion yang di seluruh kebudayaan, bisa dibilang hampir di seluruh kebudayaan itu ada tentang Orion, dan itu seringnya berkaitan dengan pertanian. Kalau di Indonesia itu berkaitan dengan pertanian, mulai kapan mulai tanam segala macam itu mereka pada nunggu Orion muncul dulu. Sedangkan kalau di Mesir kemudian di budaya luar lainnya, kita punya beberapa piramida yang mengacu pada Orion. Mesir, kemudian Teotihuacan juga. Itu kan semuanya mengacu kepada Almintak, Almilan, dan Mintaka ketiganya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari kalau itu dari arkeoastronominya. Nah, dari etnoastronominya sendiri itu berkaitan juga tentang posisi mana piramid Khufu yang paling gede, kemudian Khafre dan Menkaure, itu tergantung posisi si raja, ratu, dan lainnya. Itu berarti di posisi, untuk posisi bangunan itu masuknya ke arkeo, sedangkan fungsi ketika itu berkaitan dengan jabatan itu masuknya ke etno, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali bidang pembahasan di bidang etno dan arkeoastronomi, makanya di setiap tahun saya selalu mengangkat tema yang berbeda. Dan tahun kemarin arkeo saya mengangkat tentang apa ya? Matahari dan bulan. Jadi arkeo sendiri saya sudah pernah mengangkat khusus tentang matahari dan bulan, dan juga pernah mengangkat tentang rasi bintang, karena itu berbeda juga gitu. Ya, sama-sama. Oke, terjawab ya. Ada lagi? Nama saya Alessa dari Jakarta. Saya tadi belum begitu mengerti sebenarnya tujuannya apa mereka rakyat pada zaman dulu, mereka pada suku-suku tertentu mereka itu membuat mitos-mitos ini, apa karena memang dilatar belakangi sama kepercayaan mereka, atau mungkin mereka itu butuh penjelasan atas fenomena-fenomena yang terjadi itu sebenarnya kenapa gitu. Jadi mereka itu terpengaruh oleh kepercayaan mereka karena gini-gini gitu. Tujuannya kenapa? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, betul sekali, itu memang pasti terkait dengan kepercayaan. Karena pada masa lalu itu, kalau sekarang mungkin kita lebih, masyarakat dunia itu lebih terbagi kepada yang religious dan non-religiousnya itu mungkin lebih ke hanya ateis atau agnostik barangkali ya. Kalau dulu itu kan yang namanya agama, apalagi ketika
sebelum zamannya Mesir segala macam, itu hanya ada kepercayaan lokal seperti itu. Nah, pasti mereka membutuhkan penjelasan. Seperti saya katakan tadi, mereka tidak bisa menjelaskan secara saintifik kenapa matahari tertutup oleh bulan, kenapa siklusnya hanya seperti ini gitu loh. Enggak, tapi mereka tahu persis siklus terjadinya. Kapan waktu terjadi gerhana bulan, kapan waktu terjadi gerhana matahari, kapan Orion muncul di langit, kapan kemudian Pleiades muncul di langit, itu mereka tahu persis. Mereka punya catatan, walaupun itu hanya berupa titik-titik. Jadi kayak di potongan tulang itu ditemukan di Prancis kalau nggak salah, itu dari 17.000 tahun lalu, itu ada data kemunculan bulan, kemunculan matahari, dan perhitungannya. Walaupun itu hanya berupa titik-titik, bukan tanggalan 1, 2, 3, 4 seperti kita sekarang. Nah, tapi di satu sisi mereka sudah bisa mengkalkulasikan itu, tapi mereka tidak tahu persis kenapa seperti itu. Beda dengan kita sekarang yang sudah punya teleskop segala macam, oh ternyata itu bulan nutupin matahari karena seperti ini gitu loh. Tapi mereka tidak waktu itu, sehingga akhirnya mereka butuh penjelasan untuk menjelaskan kepada masyarakatnya, terutama para pemimpin suku segala macam. Itu mereka butuh sesuatu cerita untuk menjelaskan kepada masyarakatnya, sehingga cerita ini akan dimunculkan tentang kalau dilihat kan ada, kita bisa mengkategorikan kepada dua versi, cerita yang membuat orang takut dan cerita yang membuat orang suka. Kalau yang raksasa memakan matahari itu tuh jelas-jelas cerita yang sebenarnya membuat orang takut, terutama mungkin anak-anak kecil gitu. Sedangkan tentang matahari mencintai bulan, itu berarti di suku tersebut mereka menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan sesuatu. Dari situ sendiri kita bisa melihat sebenarnya mereka tipe seperti apa suku tersebut. Nah, karena itulah akhirnya untuk terkait lagi antara pemimpin dengan rakyat, berarti itu akan terkait dengan kepercayaan. Karena bagaimanapun pada masa lalu pemimpin adalah dewa atau penguasa yang absolut, seperti itu. Oke? Ada yang mau bertanya lagi atau sharing tentang budaya atau Ya, ada mungkin ada yang di tradisi daerahnya tentang punya daerah tradisi di daerahnya berbeda. tentang gerhana itu sendiri? Karena sebenarnya setiap mungkin karena kita yang muda-muda sudah tidak terlalu mendapatkan informasi tentang tradisi-tradisi itu, makanya mungkin kita juga banyak yang tidak tahu ya, terutama kalau yang saya lihat ketika di Batam dan juga mungkin saya dari Padang, itu di Sumatera atau di wilayah yang mungkin lebih dominan agama Islam, dari generasi, anggaplah dari generasi mama dan nenek saya itu sudah tidak lagi mengenal tentang tradisi-tradisi sebelumnya, karena itu sudah digantikan oleh tradisi Islam yang di Islam itu tidak mengenal tentang mitos. Jadinya ya ketika gerhana, ya ketika ditanya mereka kalau gerhana ngapain, ya sholat gerhana, udah gitu dong, nggak ada pukul ini, nggak ada pukul itu gitu. Sedangkan termasuk di suku anak laut sendiri, suku anak laut ini sebenarnya mereka terdiri dari beberapa agama. Jadi walaupun bahkan di satu keluarga seperti ibu tadi, beliau Muslim, adiknya ada yang beragama Kristen dan ada yang beragama Hindu kalau saya nggak salah. Itu di satu keluarga, karena mereka adalah suku yang nomaden gitu. Bisa dianggap nomaden karena mereka selalu berpindah-pindah antar pulau, dan baru belakangan ini akhirnya pemerintah di Kepulauan Riau itu memberikan mereka tempat untuk menetap di darat lah, seperti itu. Dan mereka sendiri walaupun seperti itu, mereka tetap lebih suka berada di laut. Nah, karena itulah mereka memiliki background agama yang berbeda. Jadi saya tanya kepada ibu tadi, belum tentu jawabannya akan sama dengan jawaban yang diberikan oleh adiknya. Gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu di sini yang pernah mendapatkan cerita dari nenek kakek, mungkin kalau ibu bapak mungkin sudah tidak. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya?
Kalau nggak ada, saya kali yang mau bertanya. Oke, silakan Kak. Ada nggak sih Kak usaha untuk merangkum semua cerita rakyat nih yang terkait tentang mitos itu gitu, kayak folklore cerita rakyat khusus benda langit atau tentang gerhana gitu? Untuk Asia sebenarnya sudah ada, yaitu ada satu wadah untuk para astronom. Kalau nggak saya nggak salah itu hanya para astronom. Mereka membuat buku Stars of Asia. Jadi mereka mengumpulkan folklore tentang gerhana yang ada di berbagai negara di Asia. Tapi wilayah Indonesia juga hanya tercover hanya beberapa wilayah saja, baru sedikit sekali. Jadi ketika seperti Dayak Weheha itu tidak ada ceritanya di buku tersebut. Jadi mungkin memang masih diperlukan banyak bantuan untuk mengumpulkan naskah dari berbagai suku, kemudian cerita, karena bagaimanapun cerita tentang astronomi pada masa lalu itu bisa kita dapatkan dari media lisan, cerita-cerita lisan ataupun tulisan. Nah, kalau tulisan itu mungkin akan lebih mudah ya, walaupun kadang kita harus pergi ke wilayah-wilayah tertentu untuk mendapatkan naskah tersebut dari tetua adat. Nah, tapi setidaknya masih ada coretan yang bisa kita lihat gitu. Tapi kalau lisan itu agak sedikit lebih susah, apalagi di zaman sekarang yang mungkin kalau tetua adatnya sudah yang tipe-tipe orang muda yang seumuran kita barangkali, itu bisa jadi pengetahuannya tidak lagi sama seperti ketika kakek atau ayahnya berkuasa sebagai ketua adat pada masa lalu itu. Jadi memang kita butuh segera untuk melakukan pendokumentasian seperti itu sih. Ya, semoga segera terwujud ya. Jadi cerita-cerita tentang etnoastronomi itu nggak berhenti hanya di atas kita, atau bahkan di kita aja sudah sangat asing ya dengan cerita-cerita seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini sebagai contoh di Jambi sedang ada eksplorasi kalau nggak salah ada prasasti segala macam, pokoknya ada situs arkeologi di Jambi yang sedang dieksplor oleh para arkeolog, itu katanya termasuk salah satu yang besar, dan di sana pun sebenarnya ternyata ada kemungkinan besar terkait dengan astronomi. Waktu itu saya ke Palembang, staf di Balai Arkeologi Palembang mengatakan mereka mempunyai beberapa prasasti yang sebenarnya terkait dengan astronomi, tapi mereka tidak mengerti itu tentang apa gitu loh. Jadi hanya melihat simbol bahwa oh ini simbolnya terkait astronomi, tapi mereka tidak mengerti itu tentang apa. Jadi sebenarnya di bidang arkeoastronomi dan etnoastronomi itu dibutuhkan tenaga bukan hanya dari satu bidang, bukan hanya dari astronomnya saja, tapi dari arkeolognya juga dan ahli budayanya juga. Jadi harus ketiga bidang ini bekerja sama untuk membahas atau melakukan pendokumentasian terhadap naskah, prasasti ataupun tradisi lisan tertentu. Seperti itu. Ada lagi sebelum kita tutup acara ini? Oh ada. Oh enggak. Tadi kayak ada yang nunjuk. Udah ya. Berarti sudah tidak ada lagi pertanyaan ya dan pembahasan. Jadi hari ini semoga penjelasan Kak Hana membuat kita tercerahkan tentang apa itu etnoastronomi dan bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan tradisi dan budaya beserta mitos tentang benda langit, terutama tentang gerhana, dan semoga itu bisa menjadi istilahnya kekayaan intelektual lah untuk kita khususnya dan untuk penerus kita nanti di masa depan. Baik, saya Ana dan Kak Hana mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman yang bersedia hadir di pertemuan rutin Dwi Mingguan HAJ yang ke-7. Semoga kalian gak kapok untuk ikut di acara pertemuan rutin berikutnya. Insya Allah yang akan diadakan 2 minggu lagi. 27 Mei. Tentang Astrokid, mungkin bisa diajak adik-adiknya, ponakan,
tetangga, kita akan seru-seruan di sini Ya, tentang bagi yang punya anak-anak kecil, Astro Kids untuk tanggal 27 Mei. Jadi memang pertemuan berikutnya dikhususkan untuk anak-anak. ya, kita akan bersenang-senang dengan benda langit dan Nanti ditunggu saja infonya biasa seperti di Instagram HJ ya. dan untuk peneropongan malam ini sepertinya tidak ada ya karena seperti dilihat Masih tertutup ya? langitnya udah mendung ya, padahal tadi cerah tapi ternyata lama-kelamaan langitnya tertutup mendung. Jadi sepertinya tidak ada peneropangan untuk malam ini. Nggak ada ya? Oh iya, maaf sudah dipastikan oleh teman-teman yang melihat di luar tidak ada pengamatan malam ini karena mendung. Karena mendung, langitnya tertutup, tidak ada benda langit yang bisa terlihat. Oh ya, info satu lagi untuk anggota HAJ tanggal 1 sampai 3 Juni minggu depan itu kan ada bulan depan itu kan ada long weekend ya. Nah, HAJ akan mengadakan star party ke Bandung. Kemana ke Bandung? Ayo ke Observatorium Bosa. Nah, bagi yang merasa anggota HAJ dan ingin mendaftar, silahkan menghubungi Bapak Ketua HAJ yaitu Andre. Sudah ya. Nah, setelah ini peserta bisa langsung menukarkan ID card ya ke meja registrasi. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dokumentasi nggak? Nggak ada.